Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Korea Utara tak pernah lupa Indonesia dan buktikan rasa hormatnya pada Indonesia. Jadi Korea Utara ya, kita tahu kan negara ini memang agak tertutup gitu ya. Tapi dengan Indonesia itu memang memang rasa hormatnya itu sangat tinggi gitu kan, dan juga bahkan juga Indonesia kan diundang untuk melihat gitu kan parade militer Korea Utara guys. Oke, so jangan lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go. Di tengah dunia yang semakin terpecah, ada satu momen yang kembali mengingatkan kita bahwa hubungan antar bangsa tidak selalu dibangun dari kekuatan militer atau kekuasaan, tetapi dari rasa hormat dan ingatan lama yang tak pernah pudar. Ya, dunia kembali menoleh ke Asia Timur. Karena untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Korea Utara mengundang Indonesia secara resmi ke Pyongyang. Sebuah undangan yang bukan sekadar diplomasi, tapi simbol persahabatan dua bangsa yang pernah saling percaya di masa lalu. Inilah kisah yang membuat dunia berkata, ternyata Indonesia tak pernah benar-benar dilupakan. Bagi sebagian orang, berita undangan ini mungkin terdengar biasa. Tapi bagi mereka yang mengenal sejarah, ini adalah pengingat akan hubungan hangat antara Indonesia dan Korea Utara sejak puluhan tahun lalu. Tahun-tahun 1960-an, di tengah Perang Dingin, Presiden Soekarno dan Kim Il-sung, ayah dari Kim Jong-un, sudah menjalin hubungan yang penuh rasa saling menghormati. Saat dunia terbagi antara timur dan barat, Indonesia memilih jalan tengah. Menjadi jembatan bagi perdamaian, bukan sekadar berpihak pada kekuatan besar. Dari sinilah lahir kedekatan diplomatik yang unik antara dua negara yang sama-sama menolak dikendalikan oleh pihak manapun. Bagi Pyongyang, Indonesia bukanlah sekadar negara Asia Tenggara. Indonesia dilihat sebagai negara yang konsisten dengan kemandirian dan martabatnya. Dalam berbagai momen internasional, Indonesia tak pernah ikut-ikutan menaikkan atau menjatuhkan Korea Utara. Justru sebaliknya, Indonesia selalu menekankan pentingnya dialog dan perdamaian. Hal inilah yang membuat Paman Kim, sebutan populer bagi Kim Jong-un, menaruh hormat pada Indonesia. Ketika negara-negara lain menutup pintu, Indonesia tetap memilih berbicara dengan sopan dan menjaga komunikasi. Maka, undangan resmi ke Pyongyang ini menjadi bukti nyata bahwa diplomasi Indonesia masih diingat, dihargai, dan disegani. Ketika berita ini menyebar, berbagai media asing mulai menyorot langkah tersebut. Mengapa Korea Utara memilih Indonesia? Tanya mereka. Jawabannya sederhana. Karena Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang bisa berbicara dengan siapa saja tanpa menimbulkan permusuhan. Dunia kagum, karena dalam situasi global yang tegang, Indonesia justru menjadi simbol keseimbangan dan perdamaian. Dari Moskow hingga Washington, dari Beijing hingga Seoul, semua memperhatikan bagaimana Indonesia kembali menunjukkan kelas diplomasi yang elegan. Sebuah negara yang tak perlu mengancam untuk dihormati. Cukup dengan sikap damai, konsisten, dan berprinsip. Bagi rakyat Indonesia, undangan ini bukan hanya soal kunjungan kenegaraan. Ini adalah pengakuan bahwa Indonesia masih menjadi pemain penting dalam menjaga stabilitas Asia. Saat dunia bicara tentang kekuatan militer, Indonesia menunjukkan kekuatan moral dan diplomasi. Ketika negara lain berlomba pamer senjata, Indonesia membuktikan bahwa kedamaian dan rasa hormat bisa membuka lebih banyak pintu daripada ancaman. Inilah alasan mengapa undangan dari Pyongyang bukan sekadar formalitas. Ini adalah simbol persahabatan lama yang hidup kembali dan tanda bahwa Indonesia masih dipercaya menjadi jembatan perdamaian dunia. Dunia boleh berubah, tapi nilai-nilai persahabatan tak pernah lekang oleh waktu. Dari Pyongyang hingga Jakarta, dari masa Soekarno hingga hari ini, semangat untuk menjaga kedamaian tetap menyala. Momen ini menjadi pengingat bagi dunia bahwa Indonesia bukan hanya besar karena wilayahnya, tetapi
karena jiwanya yang damai. Inilah bukti bahwa dalam politik global yang keras, Indonesia tetap mampu berdiri tegak, dihormati bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena kebijaksanaan dan ketulusan. World Story, Manggalah menjadi bagian dari Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu Indonesia masih memegang peran penting dalam menjaga perdamaian dunia? Sampai jumpa dan terima kasih. Oke. Oke guys, itu tadi ya videonya ini. Jadi ya memang sejarah dari zaman dahulu gitu kan, diplomasi baik Indonesia gitu ya telah menjadi kepercayaan dunia gitu kan. Negara Korea Utara yang kita kenali memang lebih tertutup, agak tertutup gitu, tapi bisa membuka gitu dengan dengan diplomasi Indonesia gitu ya yang dijaga dengan sangat baik. Bahkan juga kan bunga yang dihadiahkan oleh Presiden Soekarno pada Presiden Kim Il Sung gitu kan pada zaman dahulu telah pun menjadi bunga nasional di Korea Utara gitu. Jadi menunjukkan memang Korea Utara itu sangat memiliki rasa hormat kepada Indonesia gitu. Oke. Diplomasi Indonesia ini terbukti memang sangat baik gitu ya. Luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.